Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bapak Ibu orang tua murid, juga anak-anak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada kesempatan kali ini Bapak tidak bisa langsung berinteraksi dengan anak-anakku semua, tapi mudah-mudahan dengan ini menjadi obat kekangenan kalian terhadap Bapak. Di tengah mewabahnya pandemi virus corona ini, semoga kita semua diberikan kesabaran dalam menghadapi segala musibah ini. Semoga kita semua diberikan keselamatan di tengah mewabahnya pandemi virus corona ini. Bapak, Ibu, orang tua murid, juga anak-anak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu dekat kita akan kedatangan tamu yang sangat agung, tamu yang luar biasa. Sebagaimana kita ketika di rumah kedatangan tamu, apa sikap kita terhadap tamu tersebut? Tentu dengan perintah dari Rasul, kita harus mengagungkan tamu tersebut. Kita harus menjamu dengan baik tamu tersebut. Tidak mungkin kan ketika ada tamu lalu kemudian kita usir dan lain sebagainya. Itu sangat bertentangan dengan perintah Rasul. Apalagi ini, kita semua kedatangan tamu yang sangat agung. Apa itu? Ramadan. Dalam waktu dekat ini, insya Allah kita akan kedatangan tamu yang agung, yaitu Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan, banyak sekali pahala yang bisa kita panen di sana. Apa itu? Yaitu adalah melaksanakan ibadah saum. Berbicara tentang saum, tentu kita sering mendengar istilah saum, ada juga istilah puasa. Saum adalah bahasa Arab, puasa adalah arti dari saum itu bahasa Indonesia adalah puasa. Tapi istilah puasa seringkali banyak digunakan oleh orang-orang yang beda keyakinan dengan kita. Karena orang yang melaksanakan saum itu bukan hanya orang Islam saja, tapi orang-orang yang beragama lain pun melaksanakan saum. Melaksanakan puasa. Contoh seperti umat Hindu, mereka melaksanakan saum walaupun hanya 1 hari. Mereka melaksanakan saum, melaksanakan puasa, yaitu dalam pelaksanaan
dalam pelaksanaan ibadah nyepi. Mereka tidak makan, mereka berdiam diri. Itu puasa bagi mereka. Tapi kita sebagai umat Islam, Bapak mengajak kepada semuanya. Bapak pribadi mengajak kepada semuanya. Marilah mulai detik ini kita trenkan istilah saum, bukan puasa. Karena istilah saum lebih mendekatkan kita kepada sisi keislaman kita. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengutarakan berbagi ilmu sedikit tentang apa itu saum. Saum menurut bahasa artinya menahan. Saum menurut istilah artinya menahan diri dari segala macam hal yang bisa membatalkan saum, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sekali lagi, saum menurut istilah adalah menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan saum, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi, apa sih yang membatalkan saum? Di antaranya makan, minum, dan berbuat jima untuk yang sudah menikah. Artinya saum di sini adalah kita menahan diri untuk supaya tidak makan, menahan diri supaya tidak minum, menahan diri supaya tidak melakukan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Hadirin, Bapak, Ibu, anak-anak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saum ini merupakan ibadah yang sangat luar biasa, punya banyak keutamaan. Bahkan Allah meriwayatkan dalam hadis, as-siyamu junnah fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syamatahu falyaqul inni sha'im marratain walladhi nafsun Muhammadin biyadihi la khulufu famis sha'im atyabu indallahi min rihal misk yatruku ta'amuhu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyrati amsalihah. Saum adalah tameng. Apabila salah seorang di antara kalian saum, janganlah ia berkata kotor dan janganlah ia bertindak bodoh. Apabila seorang ingin bertengkar dengannya atau mencaci makinya, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang saum 2 kali. Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya bau tidak sedap dari mulut orang yang saum adalah lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak misik. Allah berfirman, ia meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya untukku. Puasa adalah untukku, dan aku akan membalasnya. Setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Bapak, Ibu, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat dari hadis ini sangat luar biasa sekali ibadah saum ini. Pahalanya sangat luar biasa. Saum adalah tameng. Saum adalah ibadahnya langsung dihisab oleh Allah. Allah yang langsung akan membalasnya. Ibadah apa lagi yang semulia saum? Walaupun berat, tapi ternyata saum ini luar biasa. Bahkan Allah 10 kali akan membalasnya.
Dalam riwayat yang lain, Allah berfirman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumu abdun yauman fi sabilillah illa ba'ada bidzalikal yaum an-nar an wajhi sab'ina kharifan." Tidak ada balasan bagi seorang hamba yang saum di jalan Allah pada suatu hari, kecuali pada hari tersebut Allah menjauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Lalu dalam riwayat yang lain, dari Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yuqalu yaumal qiyamah aina shaimun fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab." Sesungguhnya surga itu memiliki pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Pada hari kiamat dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Apabila orang yang terakhir di antara mereka telah masuk, itu tersebut ditutup. Hadirin, Bapak, Ibu, anak-anak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dari ketiga hadis ini, kita dapat mengetahui bahwasanya ibadah saum itu merupakan ibadah yang sangat utama. Allah langsung yang akan membalasnya. Allah yang akan menghindarkan kita dari siksa api neraka. Saum itu tameng. Kalau kalian anak-anak melihat film 300 Spartan tentang yang mengisahkan tentang perang Spartan, di mana kisah peperangan, senjata mereka cuma 3, pedang, tomak, dan juga perisai atau tameng. Apa kegunaan tameng di situ? Untuk melindungi mereka dari musuh. Nah, ini juga sama. Saum ini merupakan tameng. Tameng dari apa? Tameng dari kita, melindungi kita dari siksa api neraka. Dan sebaliknya, dengan melaksanakan ibadah saum, suatu hari nanti, di hari kiamat nanti, kita akan dipanggil dari satu pintu, yaitu ar-rayyan, di mana pintu itu akan memanggil kita, orang-orang yang saum. Aina shaimun. Kita nanti akan dipanggil. Oleh karena itu, Bapak mengajak kepada semuanya, bagi anak-anak yang masih kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, yang masih belum kuat saum, mari kita belajar melaksanakan ibadah saum. Bagi yang mampu, anak-anak yang mampu, orang tua yang mampu, mari kita paksakan melaksanakan ibadah saum. Jangan sampai kita lewatkan ibadah saum ini dengan percuma. Setelah kita melihat betapa banyaknya keutamaan dari ibadah saum ini, yang bisa menghindarkan kita dari siksa api neraka, yang bisa mendekatkan kita ke surga, apalagi alasan yang membuat kita tidak saum. Oleh karena itu, mengajak pada semuanya, marilah kita paksakan diri kita untuk melaksanakan saum. Wallahu a'lam bishawab.